Sudah muncul notif rekaman ya Kak ya? Oke, sudah bergabung 13 peserta. Saya mulai saja Kak. Udah jam 7 lewat 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Sebelum memulai lebih lanjut, silakan untuk memimpin doa salah satu dari kakak. Silakan Kak. Pak Wasid Salman. Oke. Baik, siapa yang memimpin doa? Kak? Kak Raub. Pak Burhan, monggo Pak. Monggo Karo. Pak Burhan. Silakan Kak Burhan. Oke, monggo kakak-kakak sekalian. Kita awali untuk kegiatan pada malam hari ini dengan memanjatkan syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kegiatan malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Burhan sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kata paya kali ini tentang refleksi aksi nyata bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kakak-kakak semuanya ya sudah melakukan aktivitas aksi nyatanya dan semuanya sudah selesai dan sudah mengirimkan tugasnya termasuk refleksinya. Agenda pada tatap maya kali ini adalah refleksi aksi nyata nanti dari masing-masing peserta untuk menjelaskan proses aksi nyatanya seperti apa, kemudian setelah itu tampilkan refleksi dari aksi nyatanya untuk dipresentasikan. Nah, masing-masing peserta nanti saya kasih waktu 3-4 menit ya. 3-4 menit saja dalam presentasinya. Kemudian jika ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain dipersilahkan ya. Jadi ada 20 peserta, nanti 20 peserta untuk menjelaskan bagaimana proses aksi nyatanya yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu presentasikan dari refleksi aksi nyata tersebut. Nah, yang sudah diunggah refleksinya kakak presentasikan ya. Waktunya 3-4 menit. Seperti itu kakak. Siap Kak. Kemudian untuk baik. sama seperti biasa kita nyalakan kamera ya, nyalakan kamera, kemudian hadir seutuhnya. Kemudian silakan kakak bisa klik raise hand jika ada pendapat ataupun ide dari kakak-kakak semuanya ataupun bertanya. Kemudian yang terakhir gangguan teknis adalah sesuatu yang wajar. Nah, kakak semuanya kemarin sudah aksi nyata dan sudah melakukan refleksi yang sudah dikumpulkan di LMS. Nah, refleksinya yaitu berpedoman pada framework Borton tentang what, kemudian so what dan know what, W, SW dan NW. Nah, di refleksi aksi nyata tersebut kita kaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan modul 2.6. Nah,
bagaimana di modul 2.1 bagaimana penyajian tugas geraknya, bagaimana mendapatkan perhatian dari murid, kemudian pengembangan konten dan aspek organisasinya, kemudian isyarat atau cue pembelajarannya. Nah, di modul 2.2 tentang strategi mengajar, nah, bagaimana strategi mengajar non-instruksional yang tidak berkaitan dengan materi atau konten, tetapi hal tersebut mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya dikaitkan dengan strategi mengajar instruksional yang berkaitan dengan konten atau materinya. Kemudian di modul 2.3 yaitu tentang konsep gerak ya. Nah, dikaitkan dengan konsep gerak, apakah sudah menerapkan konsep gerak tersebut ya, dikaitkan dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungannya. Dan di modul 2.4 yaitu tentang pendidikan kebugarannya. Di modul 2.5 yaitu tentang penerapan SEM ya, Sport Education Model. Dan di modul 2.6 yaitu tentang asesmen otentik. Apakah sudah menggunakan asesmen otentik sesuai dengan panduan dari modul tersebut. Selain itu, dikaitkan dengan isu-isu kontekstual dan isu-isu ketidakadilan sosial. Apakah ada isu ketidakadilan sosial yang muncul ya ketika kakak-kakak semuanya melakukan aksi nyata tersebut. Baik, sampai sini ada yang ditambahkan atau ada ide dari kakak semuanya? Nah, jika tidak ada, silahkan untuk secara urut ya Kak, dari Kak Purwanti terlebih dahulu. Monggo Kak Purwanti untuk menjelaskan dulu tentang aksi nyatanya, kemudian ditampilkan refleksi dari aksi nyata tersebut. Silakan Kak Purwanti. Cek. Halo Kak Pur. Halo, sebentar Kak. Ya, silakan Kak Purwanti untuk menjelaskan proses aksi nyatanya, kegiatannya, kemudian refleksi dari aksi nyata tersebut. Ya, kendala Kak Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu RPP-nya dulu apa kegiatan pembelajarannya dulu Kak? Enggak Kak, dijelaskan prosesnya saja secara keseluruhan ya, tentang materinya apa, bagaimana Kak Pur pada saat pengambilan aksi nyata itu, pengambilan videonya, dijelaskan materinya apa, Kak Pur jelaskan itu, kemudian tampilkan refleksi aksi nyatanya setelah itu. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajarannya, kemarin saya mengambil dari aktivitas senam irama, yaitu mempraktekkan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dan ketukan dengan musik. Yang pertama yaitu langsung ke materi,
Tidak usah seperti persepsi orientasi, tidak usah kok Kak. Langsung di materinya langsung kok. Ya Kak, monggo. Yang pertama yaitu sesudah melakukan pemanasan, langsung inti yaitu orientasi peserta didik menyimak dari saya menayangkan video senam, kemudian saya suruh mengamati, juga nantinya melakukan setelah. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai hal yang terdapat dalam tayangan video tersebut. Peserta didik mengamati yang tadi, terus setelah melakukan tayangan berhenti, anak disuruh membuat kelompok, 4 kelompok. Guru menugaskan kelompok tersebut untuk mendiskusikan tahapan gerak, langkah-langkah senam irama yang ditayangkan di video tersebut. Kemudian guru membimbing peserta didik memberikan sebuah demonstrasi gerakan melalui video langkah senam irama yang sudah ditayangkan tadi. Kemudian peserta didiknya melakukan dengan urut serta mengkomunikasikan dengan teman-teman dari gerakan yang pertama tadi, gerakan apa, kedua apa, ketiga apa, seperti itu ya, seperti urutan yang ada di video, kemudian dituliskan ke dalam kertas yang telah saya sediakan. Setelah menulis gerakan-gerakan tersebut, kemudian dipraktekkan secara bersama-sama, seperti itu. Kemudian setelah melakukan seperti itu selesai pembelajaran, suaranya kedengeran enggak, Kak? Dengeran Ya, jelas Kak. Pur. Iya, iya. Ya, selanjutnya silakan untuk tampilkan hasil refleksi aksi nyatanya Kak yang Oh, sudah langsung diunggah. refleksinya. Di share screen Kak. Iya, present now. Yang tanda anak panah ke atas Kak. Sebentar, baru tak Sampingnya cari, klik Kak. raise hand. Tadi belum disiapkan. Monggo kakak yang lain supaya cepat untuk menyiapkan membuka itu refleksi aksi nyatanya. Jadi nanti begitu ada pergantian kakak langsung bisa menampilkan itu share screen. Sudah Kak?
Eh, Baik, sambil Kak Purwati mencari, saya lanjutkan dulu ke Kak Widi. Monggo kakak yang lainnya untuk open kameranya. Jika ada yang mau menanggapi, silakan nanti atau memberikan saran, silakan langsung ditanggapi Kak. Untuk langsung klik raise hand. Monggo Kak Widi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya jelas ya, Kak? Ya, jelas Kak. Jelas, jelas. Bentar, Kak. Kirain belum urutannya. Baru masuk. Windows-nya keluar ya. Udah tak buka PDF-nya. Oke. Sudah keluar belum, Kak? Ya, sudah Kak. Proses, ya, sudah. Sudah keluar belum, Kak? Sudah Kak. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi dari aksi nyata saya. Yang pertama adalah what. Itu dari what sendiri, tindakan pengajaran terkait aspek instruksionalnya atau manajerial kelasnya, yaitu alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan pembelajaran bola basket dengan materi passing, di mana pada pembelajarannya saya menggunakan metode discovery learning. Dikarenakan menurut saya metode tersebut dapat menjadikan peserta didik istilahnya lebih aktif dalam sebuah kelompok diskusi dan melatih pemikiran kreatif dan kritis. Seperti peserta didik akan belajar mengenal passing melalui pengalaman gerak dan bukan tentang caranya, tapi bagaimana mereka memikirkan strategi dalam permainan atau tugas geraknya, serta usaha-usaha mereka butuhkan dalam melakukannya. Hal itu terkait dengan modul 2.2. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, memperhatikan bagaimana pengembangan konten dan penetapan tugas yang pada saat perencanaan saya harapkan berpotensi untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik dengan membawa mereka dari level yang mudah ke level penampilan gerak selanjutnya. Beberapa tahapan pengembangan konten yang saya lakukan, yang diantaranya penyampaian informasi, ekstensi, penghalusan, dan berikutnya adalah penerapan. Hal ini terkait dengan modul 2.1. Kemudian untuk WATS yang terkait dengan situasi atau keadaan proses mengajarnya, yaitu dalam proses pembelajaran yang berlangsung, terdapat dengan tugas gerak yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan. Awalnya pemanasan peserta melakukan pemanasan statis, dilanjutkan dengan pemanasan energizer untuk memotivasi peserta dengan aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya pada kegiatan inti, dengan melakukan passing chest pass, bound pass, overhead pass secara berpasangan. Kemudian dalam tahap ini peserta didik diberi kebebasan melakukan 3 jenis passing dengan melakukan kesepakatan bersama pasangannya, memahamkan kemampuan awal mereka selaras dengan pemahaman pendidikan yang menekankan komponen gerak dan konsep gerak. Peserta didik pada aktivitas pertama ini adalah berfokus pada gerak fundamentalnya, mengaitkan pemahaman aktivitas passing. Telah peserta didik lakukan dalam kegiatan sehari-hari melalui pembelajaran yang saya
berikan peserta didik dapat memahami bahwa manfaat dari proses belajar mereka adalah meningkatkan keterampilan gerak serta menambah literasi gerakannya. Pada konsep gerak yang saya fokuskan di sini adalah dominan pada konsep tubuh dan konsep usaha. Hal ini berkaitan dengan modul 2.3. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya, peserta didik melakukan game permainan yang dimodifikasi untuk mengaplikasikan gerak passing yang telah dilakukan sebelumnya pada level yang lebih sulit pada penerapannya. Pada aktivitas nyata, saya menggunakan asesmen otentik dengan permainan bola basket yang dimodifikasi. Dalam permainan ini, peserta terlihat begitu antusias, aktif, bergerak, dan yang saya harapkan melalui kegiatan ini, peserta didik mendapatkan motivasi untuk melakukan permainan di luar jam pembelajaran atau di rumah untuk mendukung peningkatan derajat kebugarannya serta memiliki pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari dengan sesuai dengan tujuan model pendidikan kebugaran. Hari ini berkaitan dengan modul 2.4. Kemudian words untuk tindakan pengajaran dari isu ketidakadilan sosial. Ini saya singkat aja ya Kak ya, biar Iya, Kak. Untuk 3 isu-isunya monggo. kemarin saya di tempat saya di SMP 1 Kedunguni masih ada isu adil gender Kak, di mana pembagian kelompoknya masih putra-putra, 2 kelompok putra, 2 kelompok putri. Untuk isu adil gender ini berkaitan dengan modul 2.5. Kemudian Sowat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas, di mana pada Sowat ini terkait dengan modul 2-nya adalah melakukan permainan bola basket, passing, kemudian di sini asesmennya dengan pembelajaran dimodifikasi, tapi tetap penekanannya pada passing. Itu. Kemudian berrefleksi dari pelajaran sebelumnya mengenai informasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Saya juga melakukan serangkaian ekstensi tugas dengan menerapkan pengalaman belajar pendidik dari sederhana menuju aktivitas kompleks. Dalam tugas gerak di sini terkait dengan modul 2.1, yaitu anak-anak melakukan gerakan basket, istilahnya untuk pengembangan kontennya masuk modul 2.1. Kemudian untuk Sowat yang menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajar, di mana untuk menambah literasi gerak peserta didik dalam aksi nyata yang saya lakukan, saya memutuskan memilih komponen gerak yang berfokus pada teknik dasar passing dalam bola basket, yaitu chest pass, bound pass, dan overhead pass. Dalam pelaksanaan gerak passing, lebih memfokuskan peserta didik tentang bagaimana urutan pelaksanaannya passing mulai dari sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Peserta didik memahami usaha, ternyata yang mereka butuhkan keterampilan passing adalah kekuatan, fokus pada arah passing, dan strategi-strategi dalam permainan seperti di modul 2.3. Pada tahap penerapan alasan, saya memilih asesmen otentik dengan permainan bola yang dimodifikasi. Selain peserta didik menyukai permainan, yang juga termasuk dalam permainan aerobik yang akan mendukung kebugaran kardiorespiratori dan atau kardiovaskuler, yang mana di dalam aktivitasnya peserta didik harus bergerak meminta operan teman, kemudian melakukan operan ke arah teman, hingga sampai ke dekat ring atau sasaran sebelum bola yang dilemparkannya akan ditangkap oleh rekannya, kemudian akan diselesaikan dengan teknik syuting ke arah ring, hingga mendapat poin. Hal ini terkait dengan modul 2.4. Kemudian menjelaskan rasional keputusan yang diambil tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu, jelas seperti di atas, muncul isu adil gender dan eksklusivitas dalam asesmen otentik dengan permainan bola basket yang telah
dimodifikasi, saya membentuk 4 tim beranggotakan masing-masing 2 kelompok dengan peserta didik laki-laki dan 2 kelompok peserta didik perempuan. Nah, kemudian peserta didik dalam hal dapat memanfaatkan istilahnya pembelajarannya jadi kurang efektif ini berkaitan dengan modul 2.5. Kemudian untuk know what's mengevaluasi dan merencanakan perbaikannya tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelasnya. Dalam pembelajaran saya telah melakukan tantangan yang saya temui adalah beberapa peserta didik kurang memahami terkait dengan bagaimana cara melakukan passing dalam bermain bola basket. Sehingga saya melihat satu persatu dengan berkeliling memastikan peserta didik dapat melakukan teknik dasar passing dengan benar. Untuk ke depan, perbaikan yang harus saya lakukan adalah memastikan peserta didik memahami cara melakukan passing sebelum menerapkan dalam sebuah permainan. Kemudian untuk mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya, dalam proses pembelajaran di aksi nyata ini, permainan bola basket yang telah saya modifikasi dilakukan hanya 1 kali karena keterbatasan waktu yang tersedia. Mengacu pada hal ini, terdapat hal yang saya perhatikan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, yaitu permainan yang menyenangkan akan menambah memotivasi peserta didik untuk bergerak. Maka ke depan saya harus lebih banyak berliterasi untuk mengajak peserta didik melakukan aktivitas gerak yang menyenangkan dan menambah durasi permainan sesuai dengan kesepakatan peserta didik, sehingga selain mendukung kesadaran peserta didik untuk aktif bergerak, yang juga menambah wawasan serta pemahaman peserta didik mengenai aktivitas permainan apa saja yang akan meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Kemudian untuk evaluasi dan merencanakannya tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, terkait isu sosial, di SMP 1 Kedunguni, usaha yang akan saya lakukan adalah dengan membentuk kelompok yang heterogen dengan beranggotakan peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang maupun kondisi fisik beragam, namun pada saat saya memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih pasangan atau kelompok kecil, terlihat beberapa peserta didik memilih kelompoknya dengan kriteria teman dekat dan teman yang dirasa memiliki kemampuan gerak baik. Nampaknya mewujudkan keadilan sosial dalam pembelajaran. Ke depan saya akan terus membiasakan peserta didik untuk berbaur satu sama lain tanpa harus memilih dan mengkategorikan temannya, serta membiasakan pembelajaran dengan berkelompok yang beranggotakan peserta didik yang heterogen tetapi saya berikan hingga peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman atas isu-isu sosial. Demikian Kak presentasi dari refleksi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan monggo kalau ada yang mau memberikan kritik dan saran, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Widi ya sudah menjelaskan tadi runtut sekali dan panjang sekali untuk refleksi aksi nyatanya. Saya kira sudah bagus, kemudian sudah baik, dan tadi ada isu yang muncul ya, isu yang muncul yaitu tentang isu gender dan isu eksklusivitas ya. Oke. Kemudian ada juga tentang isu ketidakadilan sosial yang muncul. Nah, memang dalam refleksi ini kita dianjurkan untuk mendeskripsikan secara rinci dan jujur mengakui apa tentang kelebihan dan kekurangannya, supaya apa? Supaya ada perbaikan dari diri kita dalam pembelajaran PJOK, sehingga dengan refleksi itu ada perbaikan ya, ada perbaikan atau peningkatan dalam pembelajaran PJOK ya. Nah, terima kasih. Saya mohon untuk peserta yang berikutnya nanti waktunya 3-4 menit ya Kak ya, 3-4 menit. Jadi supaya semua peserta bisa kebagian dalam presentasinya, sehingga nanti waktunya tidak melebar terlalu lama ya. Nah, karena kita
hanya 2 JP ya, hanya 2 JP, jadi sampai jam 8:30, tadi lewat 1 menit, berarti 8:30 lewat kurang lebih 1 atau 2 menit saja. Jadi kalaupun lewat ya lewatnya 15 menit saja, jangan terlalu panjang. Nah, seperti itu. Selanjutnya silahkan untuk Kak Salman, monggo Kak Salman. Oke, matur nuwun Kak atas kesempatannya. Ini masih di rumah sakit. Mohon maaf belum bisa menampilkan hasil refleksinya. Ya, oke. Bagaimana Kak? Dipaparkan aja secara ini Kak. Tanpa presentasi, paparkan secara langsung Kak. Oke, baik. Untuk refleksi kegiatan aksi nyata kemarin tentang yang pertama, what, yaitu jadi apa yang telah saya pelajari di modul 2.1 sampai 2.5 itu adalah merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga pada proses pembelajaran di berikutnya saya bisa menerapkannya kepada peserta didik, di mana saya bisa mempraktekkan aspek-aspek yang telah saya pelajarinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang saya lakukan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, saya lebih berfokus kepada peserta didik, sehingga kegiatan peserta didik lebih banyak daripada kegiatan saya seperti yang metode komando, metode ceramah. Jadi lebih banyak berpusat kepada peserta didik kemarin. Untuk kemarin saya mengambil kelas atas, yaitu kelas 6. Materinya adalah memodifikasi permainan bola besar, yaitu melakukan permainan bola basket yang dimodifikasi. Dengan mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 ini, saya alhamdulillah sedikit banyak ada perubahan dalam proses pembelajaran saya di sekolah, di mana lebih banyak aktif di peserta didiknya, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, know what, yaitu apa yang akan saya lakukan ke depannya, yaitu ya saya akan melakukan proses pembelajaran PJOK di sekolah saya jadi lebih terarah, lebih baik lagi dengan menggunakan modul yang telah saya pelajari, dengan aspek-aspek yang saya telah pelajari pada saat luring maupun tatap maya ini, sampai dengan keterampilan asesmen otentik kemarin. Alhamdulillah kemarin juga sudah saya terapkan di pembelajaran aksi nyata kemarin. Mungkin itu saja Kak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salman ya sudah menjelaskan tentang refleksi aksi nyatanya. Selanjutnya untuk Kak Muhammad Amir. Monggo Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan sedikit untuk menceritakan tentang pengalaman aksi nyata pada aksi nyata yang telah saya lakukan. Yaitu materinya adalah kebugaran jasmani. Pada pendahuluan seperti biasa menanyakan kabar, lalu memotivasi dan menanyakan pertemuan sebelumnya, menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya.
masuk kepada pemanasan dengan pemanasan yang energizer seperti dengan permainan-permainan Kak, yaitu mengacu pada kebugaran jasmani, ya, seperti lari, jogging, lalu cepet-cepetan cepet-cepetan mengambil benda seperti itu Kak. Pada sesi inti yaitu saya yang mengambil metode dengan problem based learning. Untuk sintak satunya orientasi pada peserta didik, menyajikan masalah pada peserta didik. Yang keduanya mengorganisir peserta didik untuk belajar dengan cara berdiskusi. Lalu yang ketiga membimbing penyelidikan. Yang keempatnya membimbing penyelidikan berarti melakukan praktek dulu, mencontohkan praktek. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya anak dengan cara praktek secara mandiri dan melakukan pos berandai. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan masalah dengan cara dibacakan masalah tersebut. Yang kegiatan yang selanjutnya adalah refleksi penutup dari untuk kegiatan yang saya pandu waktu ke aksi nyata menggunakan sistem 4 pos berangkai Kak. Berarti untuk kebugarannya ada push up, sit up, back up, dan angkat naik turun tangga. Jadi nanti pas kemarin kebetulan ada anak yang sakit dan ada satu yang tidak berangkat. Jadi waktu kegiatan pembelajaran yang kemarin satu anak putra dan satu anak putri berhalangan untuk hadir, dan dua anak tersebut saya jadikan untuk menjadi juri dan timer pada waktu 4 pos berangkai seperti itu Kak. Untuk main boleh sama mama, main. Kak Salman, mohon untuk mikrofonnya. Halo Kak Salman, untuk matikan dulu mic-nya Kak. Ada aluman gelanang tapi aluman. Kak Salman, cek. Kak Salman, mohon untuk matikan dulu mic-nya Kak. Ya. Halo Kak Salman, mohon untuk matikan dulu mic-nya Kak. Kak Wid. Ya, Kak Widi mungkin bisa ditelepon Kak Widi. Iya karena Om ini tak telepon ini malah ini. Gak diangkat. Iya lanjut Kak. Ya, siap ya. Untuk refleksi dari pembelajaran aksi nyata kemarin berdasarkan pengalaman saya terkait pembelajaran PJOK, sering terjadi pembelajaran yang tidak efektif dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya perencanaan pembelajaran yang kurang matang, keterbatasan sarana serta prasarana, serta kompetensi guru yang kurang mumpuni, dan penggunaan metode pembelajaran yang konvensional jadi tidak berkembang antara faktor satu sama yang lain. Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang nyata dampaknya bagi pembelajaran. Tentunya peserta didik secara langsung setelah mengingat hal tersebut, maka penting mempelajari berbagai kompetensi mengajar gerak seperti pembelajaran PJOK yang efektif, strategi mengajar PJOK, model pendidikan gerak, serta model pendidikan pembelajaran, dan pembelajaran sport education model, yang mana jika dilaksanakan akan mencakup berbagai kompetensi lain berupa pembelajaran yang efektif, strategi yang digunakan tepat untuk mencapai pembelajaran gerak dan kebugaran yang maksimal.
Bahwa pembelajaran yang dilakukan secara konvensional tidak lagi sejalan dengan perkembangan sistem pembelajaran saat ini, utamanya dalam upaya menerapkan kurikulum merdeka saat ini. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran nasional, khususnya bidang pelajaran PJOK. Tentunya ini harus berfokus pada perhatian kita, perubahan paradigma PJOK menjadi guru yang reflektif, berpikir berbasis aset, mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta senantiasa memperhatikan isu-isu sosial dalam pembelajaran akan menjadi jalan perubahan yang dapat kita lakukan. Hal itu dilakukan tidak lain adalah mengembalikan fungsi pembelajaran PJOK secara utuh dan menyeluruh. Perubahan tersebut dapat dilengkapi dengan menerapkan cara menyusun, mengembangkan kurikulum yang baik, sehingga tercipta kegiatan mengajar PJOK yang efektif dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat yang mencakup model pendidikan gerak dan kebugaran yang kemudian pada akhirnya peserta didik mampu berperan aktif dalam implementasi spot education model di waktu yang ditentukan. Nomor berdasarkan refleksi ini, saya akan melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang, diantaranya menerapkan pembelajaran yang efektif, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dengan menerapkan model pendidikan dan kebugaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan gaya belajar serta melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam pembelajaran dengan membagi peran sesuai dengan kemampuan dan kesukaan masing-masing peserta didik sebagai upaya implementasi pembelajaran berpihak dan berpusat pada peserta didik melalui kegiatan spot education model. Itu aja Kak, mungkin cukup dulu karena di bawahnya masih Terima kasih Kak Amir ya sudah menjelaskan ya tentang proses dari aksi nyatanya, kemudian refleksi dari aksi nyata tersebut. Selanjutnya untuk Kak Brilian, monggo Kak Brilian. 3-4 menit saja ya Kak Brilian ya. Ini Kak, siap. Tapi mohon maaf ini Kak, saya lewat HP, jadi saya jelaskan tidak bisa menampilkan share screen RPP-nya Kak. Ini lagi di mau rapat sih udah di tempat nih. Baik. Oke, ya, untuk aksi nyata saya kemarin materinya modul ajarnya yaitu permainan bola basket. Tujuan dari RPP saya siswa dapat memahami permainan bola basket, teknik dasar permainan bola basket, tentang passing, dribbling, dan shooting. Kemudian tujuan yang kedua itu siswa dapat mempraktekkan passing, dribbling, dan shooting. Kemudian pendahuluannya siswa disiapkan, salah satu siswa menyiapkan untuk berdoa dan memimpin pemanasan. Kemudian pemanasan dipimpin oleh siswa, kemudian dengan permainan juga dipimpin oleh gurunya atau saya. Setelah itu saya menjelaskan tentang pembelajaran bola basket, pengertian dan macam-macamnya teknik dasarnya, dan merefleksi atau mengingatkan kembali materi bola basket yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Kemudian di pembelajaran intinya siswa dibagi menjadi 4 kelompok untuk mempraktekkan passing, dribbling, dan shooting dari depan dada, atas kepala, samping, dan pantul. Kemudian dribbling di tempat dan zigzag melewati temannya dari sela-sela barisan temannya. Setelah itu siswa memberikan penilaian antar teman, penilaian
diri sendiri, penilaian sikap, penilaian afektif, dan penilaian psikomotornya. Setelah itu per kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Kemudian per kelompok per siswa juga memberikan atau mempresentasikan apa harapan dari pembelajaran bola basket yang diterimanya, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang mereka lakukan pada saat mempraktekkan pembelajaran bola basket tersebut, terus harapannya atau solusinya agar mereka atau anak-anak dapat memperbaikinya. Kemudian setelah presentasi kelompok selesai, saya selaku gurunya memberikan refleksi dari hasil diskusi semua kelompoknya. Kemudian ditutup melalui oleh saya sama refleksi untuk pembelajaran permainan bola basket tersebut dan memberikan apresiasi di setiap siswa atau peserta didik yang memberikan presentasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Brilian. Selanjutnya untuk Kak Agus Budianto. Nah, monggo Ya, Kak. Agus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, Kak. wabarakatuh. Ini lagi lagi di luar ini. Oh, Lagi baik, di luar baik, ini, Kak. monggo. Iya. Ya, monggo Kak. Ini jadi nggak bisa itu ya, nggak bisa menampilkan share screen-nya. Ini saya akan menjelaskan tentang refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yaitu tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tentang saya fokuskan untuk melatih kekuatan otot tangan. Kegiatan yang pertama yaitu saya menyapa dan mengabsen peserta didik, mengecek kehadiran siapa yang tidak berangkat dan siapa yang sakit karena tidak berangkat. Alhamdulillah kemarin itu berangkat semua. Dan saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa di depan, lalu memimpin pemanasan peregangan, lalu dilanjutkan pemanasan melalui permainan, yaitu permainannya itu kupu-kupu hinggap, di mana itu permainannya itu dibagi menjadi 4 kelompok. Terus yang satu itu dibagi menjadi 4 kelompok, terus berbaris per kelompok. Terus yang satu itu ada yang bagian mengejar dan yang satunya dikejar. Dan yang dikejar itu nanti hinggap di depan teman kelompoknya, nanti yang berarti yang dikejar yang belakangnya, itu terus seperti itu. Kemudian setelah melakukan pemanasan melalui permainan, masuklah kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu yang pertama kemarin untuk melatih kekuatan otot tangan dari saya bagi menjadi berpasangan anak saya suruh untuk mencari pasangan sendiri-sendiri
Nah, terus saling mendorong dengan tangan menempelkan di bahu, itu saling mendorong untuk melatih kebugaran jasmani pada kekuatan otot tangan. Terus yang kedua, dengan mendorong dengan pasangannya itu melalui telapak tangan. Jadi telapak tangan dan telapak tangan menempel, itu saling mendorong. Terus setelah itu yang ketiga dengan melakukan sit up, di mana sit up sendiri dilakukan berpasangan. Yang megang kakinya itu menghitung berapa kali sit up dalam waktu 30 detik. Dan juga sebaliknya setelah itu selesai, yang menghitung bergantian melakukan sit up, dan yang tadi melakukan sit up itu menghitung dan mengamati temannya yang melakukan sit up selama 30 detik. Setelah sit up, lalu dilanjutkan dengan push up. Gerakan push up seperti sit up tadi berpasangan, yang satu mengamati dan yang satu melakukan, itu selama 30 detik secara bergantian. Setelah push up selesai, baru untuk melatih kekuatan otot tangan itu dengan cara permainan gerobak dorong, di mana yang depan berposisi sebagai gerobak, seperti gerobak, yang belakang itu sebagai yang mendorong gerobaknya. Itu dengan jarak kurang lebih 5 meter, terus secara bergantian. Setelah itu selesai, lalu pendinginan, terus anak saya refleksikan, tak kasih pertanyaan apa yang telah dipelajari tadi saat pembelajaran, kesulitan apa yang merasa kesulitan apa yang telah dirasakan. Terus saya jelaskan hal-hal baik untuk anak agar bisa melakukan dengan hal itu dengan baik. Saya beri motivasi agar pembelajaran kedepannya itu lebih efektif. Gitu Kak, presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Agus sudah menjelaskan. Kak Agus, saya mau bertanya. Ya. Tadi Kak Agus untuk tujuannya tentang kekuatan yang berfokus pada tangan ya Kak Agus ya? Memahami, tujuannya sebenarnya itu memahami bentuk kebugaran jasmani untuk kekuatan gitu. Oh, nah iya. itu saya fokuskan untuk kekuatan otot tangan gitu. Untuk kekuatan otot tangan. Baik, kalau tadi tujuannya tentang kekuatan, ada kekuatan otot tangan tadi yang di aktivitas kegiatan itu ada sit up. Nah, sit up itu mungkin lebih ke otot perut. Tapi kalau tujuannya berkaitan hanya kekuatan saja, tidak ada kata-kata fokus untuk tangan. Nah, itu sit up itu masuk ke aktivitas. Karena kalau sit up mungkin lebih ke bagian kekuatan otot perut. Nah, mungkin seperti itu Kak Agus. Kemudian seperti apa Kak Agus untuk asesmen otentiknya di kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan Kak Agus? Asesmen otentiknya tadi melalui pengamatan anak itu yang menilai antar teman bisa melakukan
push up, sit up berapa kali dalam 30 detik gitu. Apakah peserta didiknya mempunyai kemampuan yang sama dalam melakukan sit up dan push up? Tidak sama, Kak. Ataukah berbeda-beda? Itu dalam berbeda-beda hasilnya. Selama 30 detik itu hasilnya berbeda-beda. Bagaimana pengelompokan itu, Kak Agus? Pengelompokan peserta didik yang berbeda-beda ini, Kak Agus? Pengelompokan yang gimana maksudnya, Kak? Kan peserta didiknya dalam melakukan gerakan sit up, gerakan push up, itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimana dikaitkan dengan asesmen otentik itu supaya mereka, karena kan intinya dalam asesmen otentik ini itu ada progres dari perkembangan peserta didiknya. Iya. Kalau misalkan Kak Agus melakukan asesmen otentiknya di kebugaran jasmani itu adalah sit up dan push up, nah berarti bagian awal ataupun pertemuan sebelumnya Kak Agus sudah melakukan asesmen formatif awal atau asesmen diagnosis awal atau asesmen awal. Jadi setiap peserta didik ada yang melakukan sit up mungkin hanya 2 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Nah, peserta didik kan itu berbeda-beda. Nah, kalau peserta didik itu hanya melakukan 1-2 kali sit up, nah itu dikelompokkan yang kategorinya sedikit. Jadi kemudian peserta didik yang bisa melakukan 10-15 dikategorikan sendiri, yang kategori sedang misalkan. Kemudian ada yang mungkin peserta didik sudah bisa melakukan lebih dari 20 kali. Nah, misalkan dibagi menjadi 3 kategori itu. Nah, nanti asesmen otentiknya jadi berdasarkan, karena asesmen otentik adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, asesmen otentiknya nanti berdasarkan dari progres dari hasil asesmen awal tersebut. Sampai sini apa yang saya jelaskan bisa ditangkap apa tidak, Agus? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi Kak Agus ini melakukan asesmen sudah formatif awal, kemudian asesmen dari otentiknya adalah berdasarkan asesmen formatif awal tersebut untuk menentukan kriterianya. Apakah ada progresnya dari di awal tadi hanya bisa melakukan sit up 2 kali. Nah, setelah melakukan pelatihan-pelatihan yang tadi sudah dijelaskan di aktivitasnya, nah di akhir apakah asesmen otentiknya itu ada progresnya. Kalau ada progresnya, nah nanti bisa dikategorikan yang tadi hanya 2-3 dalam 30 detik atau dalam 1 menit. Nah, apakah ada progresnya setelah ada pelatihan di aktivitas tersebut? Kalau ada progresnya 1 dari 2 meningkat ke 3 atau dari 3 meningkat ke 4, nah itu dikategorikan. Berarti itu sudah ada progres karena setiap peserta didik itu kan berbeda-beda kemampuan sit up-nya, kemudian kemampuan push up-nya. Begitu juga di bagian push up dikategorikan, kemudian dikriteriakan sendiri. Oh, berarti nanti itu termasuk yang berarti nanti ada pengulangan itu ya? Pengulangan seperti apa maksudnya, Kak? Pengulangan tadinya sit up selama 30 detik, nanti ditambah 60 detik atau gimana, Kak? Enggak, Kak. Jadi berdasarkan kemarin sebenarnya Kak Agus ini sama dengan yang di Kak Amir ya. Di Kak Amir kemarin pada saat mau melakukan mau mengambil aksi nyatanya, Kak Amir sempat bertanya kepada saya bagaimana asesmen otentik di kebugaran jasmani, karena rata-rata dari peserta itu mengambil yang permainan, karena permainan kan lebih mudah dibandingkan kebugaran jasmani atau dibandingkan dengan lompat jauh, ya kan, itu lebih mudah. Nah, monggo Kak Amir untuk menanggapi dari Kak Agus, Kak Amir kemarin yang sudah saya jelaskan, Kak Amir. Ya, baik Kak, terima kasih untuk asesmen dari
kebugaran jasmani ini memang kalau dalam kehidupan asesmen otentiknya memang rada sulit diterapkan dalam asesmen otentik. Ada asesmen awal. Asesmen awal itu untuk menentukan kemampuan awal dari peserta didik. Setelah dilakukan praktek atau latihan dalam pembelajaran, nanti ditentukan dalam asesmen akhir. Dari asesmen awal dan asesmen akhir itu, jika nanti ada on progress dari awal ke akhir lebih banyak pencapaiannya di akhir, berarti itu asesmen awal dan akhirnya berbanding lurus seperti itu, Kak. Berarti lebih meningkat dari awal ke akhir. Kalau kemarin saya menggunakannya asesmennya dengan penilaian antar teman, tapi dengan pola 4 pos berangkai sekaligus, Kak, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamir. Jadi intinya Kak Agus, setiap peserta didik yang berbeda kemampuan tersebut, yang tadi sudah dikelompokkan, misalkan sudah dikelompokkan, itu berhak mendapatkan nilai yang baik apabila terjadi progres perkembangan peserta didik tersebut, Kak Agus. Oh iya Kak, terima kasih Kak masukannya Kak. Ya baik seperti itu ya Kak Agus. Terima kasih Kak Agus. Monggo selanjutnya ya, untuk Kak Multi. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Multi. Gimana Kak? Ya, 3 menit saja Kak Multi. Oh, oke. Ya. Untuk aksi nyata kemarin saya, yaitu permainan tradisional yang saya modifikasi dengan bola kecil, saya lakukan pada kelas 5 dengan jumlah peserta didik 24 anak. Untuk dari kegiatan pendahuluan saya lakukan di dalam kelas dari doa, presensi, nasionalisme, kemudian pertanyaan pemantik yang saya tampilkan pada PPT. Kemudian ada video singkat juga dan pembagian LKPD, dilanjutkan presentasi anak. Selanjutnya masuk ke inti, itu membagi menjadi 4 tim. Setelah itu langsung ke pemanasan saya lakukan di lapangan, diawali dari pemanasan permainan ada 2 permainan, yaitu menjala ikan dan tag ball. Untuk permainannya sendiri, jadi saya bagi menjadi 4 tim. Timnya saya beri nama tim hijau, kuning, ungu, dan orange. Di situ kenapa saya memakai tim warna, jadi nanti untuk permainannya sendiri, setiap anak berarti membawa bola kecil. Setelah sampai ke garis akhir, itu nanti ada kertas kemudian dimasukkan ke situ. Untuk penilaian otentik, ketika tim hijau dan tim kuning bermain, maka tim ungu dan oranye melakukan menilai gerak dasar dari tim hijau kuning. Begitu juga sebaliknya. Kemudian tim yang menang berarti tim yang di dalam kertas itu terdapat banyak bola sesuai dengan warna timnya. Untuk penutupnya sendiri, itu dari ada refleksi siswa, apa yang dipelajari, kemudian kesulitan dan sebagainya, kemudian evaluasi yang saya berikan itu nanti melalui Google Form yang akan dilakukan di rumah untuk tugas rumah, kemudian dilanjutkan pendinginan dan doa. Untuk refleksi singkat saya tampilkan. Refleksi aksi nyata. Apakah sudah masuk, Kak? Sudah. Ada belum, Kak? Oke. Untuk informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran itu dari modul 21 sampai 2.5 saya telah mempelajari
membuat saya lebih memahami pentingnya menerapkan strategi pembelajaran dan mempertimbangkan gaya mengajar sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif, dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen yang akan digunakan. Kemudian pada SOWAT, pada aksi nyata saya melakukan pembelajaran materi permainan tradisional, gobak sodor, modifikasi, permainan bola kecil, dan membagi kelompok atau tim sama rata peserta didik laki-laki dan perempuan sesuai tingkat kemampuan mereka dengan memodifikasi peraturan permainan. Alasannya yaitu siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan termotivasi sehingga materi gerak dasar akan lebih mengena karena peserta didik mampu mengeksplor gerakan-gerakan dalam permainan gobak sodor. Selain itu, permainan gobak sodor juga mampu meningkatkan kerjasama tim dan sportivitas. Penilaian yang saya gunakan adalah penilaian otentik, sehingga lebih nyata sesuai apa yang dilakukan peserta didik. Untuk NOWAT, saya akan melakukan pembelajaran yang bermakna untuk pengembangan keterampilan gerak peserta didik melalui pengembangan konten dengan menetapkan progres yang disertai dengan kualitas gerak dan memberikan kesempatan peserta didik untuk tetap fokus belajar dan memotivasi dengan konsep umpan balik. Nah, untuk kedepannya saya akan lebih aktif, fokus peserta didik ya, Kak. Soalnya yang saya rasakan juga saya mungkin lebih banyak metode model komando. Selain itu dengan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan model, pendekatan, metode maupun gaya mengajar yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran PJOK yang bermakna serta memfasilitasi seluruh kebutuhan dan minat belajar yang disertai dengan penerapan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh, usaha, ruang, dan konsep keterhubungan. Tentunya ini menggunakan model, pendekatan, metode maupun gaya mengajar menyesuaikan dengan materi yang saya nanti akan berikan. Terima kasih, cukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Multi. Selanjutnya, monggo Kak Andi. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan aksi nyata kemarin, saya menggunakan materi variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan invasi sepak bola, menendang dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Untuk rangkaian kegiatannya, yang pertama saya masuk ke kelas dulu, siswa berada di dalam kelas, saya memberikan salam, kemudian menanyakan kabar apakah peserta didik dalam kondisi baik atau tidak, kemudian menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Setelah itu menjelaskan tentang materi atau kegiatan yang akan dipraktekkan dalam pembelajaran. Lalu saya menyuruh peserta didik untuk keluar ke lapangan, kemudian membariskan peserta didik. Setelah itu mengabsen. Setelah mengabsen, melakukan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan disertai dengan permainan. Setelah itu peserta didik melakukan kegiatan materi pembelajaran menendang dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, serta punggung kaki. Kemudian melakukan penilaian keterampilan. Setelah itu saya mengajak peserta didik untuk masuk kelas kembali, menanyakan refleksi kegiatan yang baru dilakukan. Setelah itu membagi LKPD, kemudian melakukan testimoni pembelajaran kepada peserta didik. Seperti itu, Kak. Dan untuk refleksi saya,
Yang pertama, Watt mempertimbangkan gaya mengajar sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Selain itu, dalam pembelajaran yang saya lakukan juga memuat aspek-aspek vital sebagai penentu keberhasilan pembelajaran seperti capaian pembelajaran dan dimensinya, tujuan pembelajaran, identifikasi aset, strategi pengembangan konten, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan, serta refleksi. Kemudian proses belajar yang menyenangkan berpusat pada peserta didik dan memfasilitasi peserta didik untuk bekerja dalam kelompok atau berpasangan serta memuat refleksi. Pada bagian pembelajaran menunjukkan dalam pemilihan anggota tim atau kelompok berdasarkan keputusan guru, di mana penilaiannya yang memastikan bahwa setiap tim memiliki kombinasi kemampuan yang seimbang. Yang kedua, SWOT dalam pembelajaran yang saya lakukan sudah mempertimbangkan gaya mengajar sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Selain itu, di dalam pembelajaran yang saya lakukan juga memuat aspek-aspek vital sehingga penentu keberhasilan pembelajaran seperti apa capaian pembelajaran dan dimensinya, apa tujuan pembelajarannya, apakah sudah mengidentifikasi aset, apakah sudah sesuai dengan strategi pengembangan konten, apakah langkah-langkah pembelajarannya meliputi pendekatan, metode media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, apakah asesmen dan instrumen sudah sinkron dengan tujuan pembelajaran, serta apakah ada refleksi guru dan peserta didik. Melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada peserta didik dan memfasilitasi peserta didik untuk bekerja dalam kelompok atau berpasangan, serta memuat refleksi sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang mana interaksi ini akan memiliki dampak pada pemahaman dan perkembangan mereka. Guru dan peserta didik merefleksikan hasil dari proses pembelajaran, mengevaluasi pemahaman peserta didik, dan memberikan ulasan tentang apa yang telah dipelajari. Pada proses pembelajaran menunjukkan ketika pemilihan anggota tim atau kelompok berdasarkan keputusan guru, di mana penilainya yang memastikan bahwa setiap tim memiliki kombinasi kemampuan yang seimbang, sehingga dalam pelaksanaan aktivitas permainan tidak ada kesenjangan antara peserta didik karena mampu sesama tim sudah merata. NOWAT melaksanakan pembelajaran bermakna demi mengembangkan kemajuan keterampilan gerak peserta didik melalui pengembangan konten yang menetapkan progres yang disertai pemerhatian kualitas gerak atau penghalusan yang memberi kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan serta menjaga peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka dengan konsep umpan balik. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pengajaran instruksional dan strategi pengajaran non-instruksional, menggunakan model pendekatan, metode, dan gaya mengajar yang sesuai dengan karakter belajar PJOK yang bermakna, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan dan minat belajar peserta didik, disertai penerapan
penerapan pendidikan gerak sebagai langkah praktis agar peserta didik dapat berkreasi dalam mempraktikkan pendidikan gerak sesuai konteks murid dan lingkungan sekolah masing-masing yang mengacu pada 4 konsep dasar gerak, baik konsep tubuh, usaha, ruang, dan konsep keterhubungan. Demikian dari saya, Kak. Terima kasih. On mic, Kak Sefri, nggak kedengaran. On mic. Oke, mohon maaf. Ya, terima kasih Kak Andi ya. Kak Andi sudah menjelaskan tentang refleksi aksi nyatanya. Nah, tadi saya sudah mengirimkan link Jamboard kakak sekalian untuk menuliskan ya secara umum tentang kelebihan dan kekurangan yang sudah dilaksanakan aksi nyatanya. Kemudian setelah itu sambil menunggu, nah kakak mempresentasikan juga sesuai nanti dengan waktunya. Kalaupun nanti tidak terselesaikan semuanya, nah nanti bisa terwakili melalui link Jamboard ini. Nah begitu. Monggo Kak Widi. Maaf Kak, kepentot Kak. Oh ya. Oke, ya baik. Nah, silakan kakak yang selanjutnya yaitu Kak Yuli. Kak Yuli, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan refleksi yang kemarin saya lakukan, yaitu tentang aksi nyata permainan. Saya mengambil di sini permainan bola tangan, yaitu mempraktekkan aktivitas jasmani dalam permainan bola tangan, melempar, menangkap, menggiring, dan menembak bola. Dalam refleksi Word, permainan bola tangan yang berlangsung menghadirkan berbagai peristiwa yang menarik. Ada pemain bekerja keras, saling beradu strategi, dan menunjukkan semangat kompetitif yang tinggi. Walaupun masih ada beberapa peserta didik yang tidak aktif. Untuk SWOT, yaitu apa yang dapat kita pelajari dari permainan tersebut, yaitu tentang kekompakan tim, disiplin dalam latihan, dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci dalam meraih kemenangan. Pemain yang tangguh dan cerdas, strategi akan menunjukkan performa yang baik. Berikutnya untuk NOWOT, kedepannya saya dapat memanfaatkan pelajaran berharga ini untuk meningkatkan kinerja tim dan terus mengasah kemampuan individu, membangun komunikasi yang baik, dan memperkuat kerjasama tim akan menjadi fokus saya. Kelebihan bola tangan yang pertama yaitu kardio tinggi. Bola tangan adalah olahraga yang sangat aktif dan membutuhkan daya tahan fisik yang baik. Yang kedua yaitu untuk kelebihan bola tangan, kecepatan tinggi. Permainan bola tangan berlangsung dengan cepat, menuntut
pemain untuk bereaksi dengan gesit. Untuk berikutnya yaitu strategi dinamis. Setiap pertandingan membutuhkan penyesuaian strategi yang tepat sesuai dengan situasi yang berkembang. Untuk tantangan dalam permainan bola tangan yaitu biasanya kontak fisik. Bola tangan adalah olahraga kontak sehingga pemain harus siap menghadapi benturan dan kemungkinan cedera. Kondisi lapangan. Halaman sekolah, kebetulan halaman sekolah saya itu sempit ukurannya untuk membatasi ruang gerak pemain. Di sini saya menggunakan lahan tanah kapling, Kak. Yang belum dibangun itu saya gunakan untuk permainan tersebut. Kira-kira dengan ukuran 7 kali 20 meteran kalau tidak salah itu. Untuk tantangan, pemain harus selalu fokus dan berkonsentrasi penuh selama pertandingan untuk membuat keputusan yang tepat. Menjadi pemain dan penggemar yang baik, yang pertama itu kerja keras, sportivitas, dukungan. Penguasaan teknik dasar seperti melempar, menangkap, dan menggiring bola menjadi pondasi penting bagi pemain. Latihan yang teratur untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik akan mendukung performa pemain di lapangan. Pemahaman yang mendalam tentang strategi dan taktik permainan akan membantu pemain mengambil keputusan yang tepat. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila presentasi ini masih kurang atau belum sempurna. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan untuk Kak Lukman. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit materi aksi nyata saya, lalu dilanjutkan dengan refleksinya. Oke, untuk materi aksi nyata kemarin, saya mengambil materi tentang kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar sepak bola. Secara umum, pendahuluan seperti biasa, saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucap salam, dilanjutkan dengan memberikan materi secara umum, dilanjutkan menanyakan kabar, memastikan peserta didik dalam keadaan sehat. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik berdoa bersama dengan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian melakukan pemanasan dinamis dan statis. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, saya memaparkan tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola beserta dengan demonstrasi ke anak-anak. Selanjutnya, saya menjelaskan secara singkat peraturan permainan sepak bola mini yang akan saya jadikan sebagai materi hari itu, dan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Masing-masing ada 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri.
Di sini setelah semua peserta didik mendapat giliran pemain dan sisa 2 kelompok yang tidak bermain ini sebagai pengamat, saya instruksikan itu karena nanti mereka masing-masing mengamati kelompok yang lain. Untuk penutupnya secara umum saja, peserta didik melakukan pendinginan seperti biasa, dilanjutkan dengan saya menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dilanjutkan dengan refleksi, menanyakan perasaan setelah melakukan kegiatan hari itu, terus menanyakan materi apa yang menarik di kegiatan tadi. Selanjutnya menginstruksikan peserta didik untuk mengumpulkan hasil pengamatan tadi setelah kembali ke kelas. Selanjutnya, saya menginstruksikan peserta didik untuk berdoa, dan terakhir menginstruksikan peserta didik untuk kembali ke kelas dan ke sekolah, karena ini saya melakukannya di luar sekolah karena lahan tidak memungkinkan untuk praktek. Secara umum seperti itu untuk pembelajarannya. Sedangkan untuk refleksinya, saya coba. Waktunya masih nggak nih, Kak? Iya, Kak. Monggo. Oke. Saya coba share screen untuk refleksinya. Sudah muncul belum, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya. Untuk refleksi aksi nyata ini di tahap WOT saya menggunakan model cooperative learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk bekerja sama membangun konsep menyelesaikan persoalan atau inquiry. Ini seperti di modul 2.2. Ini saya langsung percepat saja. Terus selanjutnya situasi atau keadaan proses mengajarnya setelah pembelajaran. Pada konsep gerak yang saya fokuskan di sini adalah dominan pada konsep tubuh dan usaha. Ini sesuai dengan modul 2.3. Dan saya menggunakan asesmen otentik dengan permainan sepak bola yang sudah dimodifikasi, yaitu permainan di lapangan yang lebih kecil dengan jumlah pemain 7 lawan 7. Terus kenapa saya memilih materi ini? Karena di dalam permainan sepak bola, juga di sini peserta didik bisa diukur tingkat kebugarannya, karena itu sesuai dengan pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan model pendidikan kebugaran. Ini seperti di modul 2.4. Tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Terdapat isu ketidakadilan sosial yang ada di SD Negeri Degayu 2 yang saya ampu, yaitu tentang adil gender. Seperti tadi yang disampaikan Kak Wid, di sini saya juga masih kesulitan untuk membagi peserta didik secara campur. Jadi tetap saya pisah antara laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Dengan alasan atau asumsi anak-anak akan lebih maksimal atau mengeluarkan potensinya jika mereka melawan yang gendernya sama. Misalnya laki-laki lawan laki-laki pasti akan lebih keluar dibandingkan dengan laki-laki lawan perempuan. Seperti itu alasan saya. Terus so what? Ini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan bagi beberapa kelompok seperti yang tadi saya sampaikan di modul 22. Langsung know what-nya, mengevaluasi. Dalam evaluasi ini ternyata penilaian peer assessment antar teman, anak-anak masih bingung, sehingga saya perlu menjelaskan ulang dan perlu lebih detail lagi menjelaskan di akhir pembelajaran. Saat kembali ke kelas, saya kembali menyampaikan poin-poin penting yang sudah diamati dan bisa dinilai. Terus selanjutnya untuk evaluasi adil gender, mungkin saya perlu
menciptakan formula lagi agar bisa membagi kelompok yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan jadi satu. Kurang lebih seperti itu, Kak Sefri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lukman ya, kakak-kakak yang lain yang sudah menjelaskan tentang refleksi dari aksi nyatanya. Saya ucapkan terima kasih bagi kakak-kakak yang belum ya, nanti bisa terwakili lewat link Jamboard yang saya berikan di kolom chat ya. Nah, jadi kakak yang belum menuliskan apa kelebihan dan kekurangannya, silahkan kakak tuliskan di link Jamboard tersebut, Kak. Baik, ini waktunya sudah lewat ya dari 2 JP. Kakak-kakak saya akan simpulkan tentang refleksi aksi nyata ini. Sebelumnya dari Kak Widi nih, tadi ada pertanyaan. Untuk asesmen otentik kebugaran jasmani ya, Kak Widi, apakah bisa dibuat semacam model permainan Ninja Warrior? Nah, permainan seperti apa Kak yang permainan Ninja Warrior itu Kak? Bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya Kak, artinya di dalam permainan itu ada kan Ninja Warrior itu kan ada kekuatan tangan juga, ada perut, ada itu ya hampir sama dengan tadi yang disampaikan sama Kak Amir, per pos begitu. Oke, kan baik. Ada keseimbangannya juga, itu kan ada seperti itu Kak. Oke, mungkin seperti ini Kak, yang saya tangkap mungkin permainan Ninja Warrior itu bisa dilakukan dalam aktivitas pembelajarannya saja. Nah, untuk lebih spesifik ke asesmen otentiknya tentang kebugaran jasmani ya, selain tadi jadi asesmen dalam kebugaran jasmani itu bisa dilakukan dengan pos-pos ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Amir. Kemudian pos-pos itu bisa dimodifikasi sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya. Bisa dengan sirkuit training tersebut juga bisa. Nah, intinya adalah di model pendidikan kebugaran itu tidak bertujuan ya untuk membugarkan peserta didik. Karena kemampuan peserta didik antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Ya, kemampuan sit up-nya, kemampuan push up-nya, begitupun kemampuan yang lain. Jadi bukan bertujuan untuk membugarkan peserta didik, akan tetapi pendidikan kebugaran mengajarkan kepada peserta didiknya untuk bagaimana menjadi bugar. Ya, bagaimana menjadi bugar, bagaimana latihannya, ya, komponen apa saja dalam kebugaran jasmani itu, bagaimana menjadi bugar, dan mencapai bagaimana menjaga status kebugaran tersebut. Ya, jadi ketika kita memberikan pembelajaran tentang kebugaran jasmani, peserta didik itu tahu bagaimana menjaga status kebugaran mereka, serta bagaimana mengembangkan nilai dan pentingnya kebugaran dalam kehidupan dari peserta didiknya. Jadi kita memberikan, oh ini latihannya seperti ini, kemudian ketika kekuatan, ketika kelincahan, dan komponen-komponen yang lain, itu peserta didik itu tahu bagaimana cara melatih dari kebugaran tersebut. Tetapi intinya adalah pendidikan kebugaran ini ya bukan untuk membugarkan peserta didik, tapi mengajarkan, memberikan pembelajaran kepada peserta didik bagaimana untuk menjadi bugar, seperti itu. Nah, di asesmen otentiknya itu adalah ada progres dari perkembangan peserta didiknya. Nah, tadi kalau sit up-nya di asesmen formatif awalnya 2, nah, ketika ada asesmen otentik di akhir, nah setelah melakukan pelatihan-pelatihan, nah tadi aktivitasnya bisa dengan menggunakan model permainan apa tadi, Ninja Warrior, nah yang sudah dimodifikasi oleh kakak-kakak semuanya. Nah,
otentiknya apakah ada perkembangan. Kalau ada progres perkembangannya, berarti peserta didik itu berhak untuk mendapatkan nilai yang baik dibandingkan dengan kalau kita kan ada juga peserta didik yang bisa melakukan sit up selama 20 atau 30 kali dalam 1 menit. Nah, itu mereka punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan nilai yang baik. Yang penting ada progres dari peserta didik itu, ada perkembangannya. Nah, mungkin seperti itu gambaran secara umumnya, Kak. Begitu, Kak Widi. Oke, Kak. Sip, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Pak Untung, monggo. Ya Kak, mau tanya ini Kak, adakah cara yang efisien agar saya bisa mengejar ketertinggalan saya Kak? Sebabnya saya di PKG PJOK merasa ketinggalan ini Kak. Cara yang efisien untuk mempelajari semua modul ini ya Kak ya? Kak. Iya. Nah, pertama Kak Untung pasti harus menyediakan waktu yang luang Kak. Waktu yang luang untuk apa? Untuk membaca modul ya. Jadi untuk membuka kembali LMS dari modul pertama yaitu modul 1.1 sampai dengan 1.6, kemudian modul 2.1 sampai dengan modul 2.6. Nah, itu kita baca kembali. Ya. Di modul 1.1 itu tentang refleksi, apa saja refleksi, menurut John Dewey apa saja tindakannya, ada tindakan rutin, tindakan reflektif. Nah, itu kita pelajari semua sampai dengan asesmen otentif dan sampai dengan yang modul 3 tentang komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama membaca materi dan ada nanti ketika kakak menjadi fasil diseminasi ada persepsi bersama-sama. Jadi sebelum kakak menyampaikan ke peserta nantinya, peserta sasaran itu, nah mungkin bisa bersama menyamakan persepsi dengan melakukan Google Meet seperti ini bersama dengan fasil diseminasi yang lain, boleh dengan satu daerah, boleh dengan daerah yang lain. Nah, seperti itu Kak Untung. Jadi kita sambil membaca nanti sebelum melakukan tatap maya ataupun tatap muka dengan peserta sasarannya, kita juga malamnya harus belajar, kemudian menyamakan persepsi dengan fasil yang lain seperti itu. Itu juga yang saya lakukan ketika saya akan melakukan tatap maya ataupun tatap muka. Pasti ada persamaan persepsi dulu dari teman-teman fasil yang lain. Nah, seperti itu Kak Untung. Nah, itu Kak kelemahan saya Kak. Saya itu rendah di literasi Kak. Oke, memang mungkin bukan hanya Kak Untung, memang rata-rata memang kita ya mungkin sebagai bahkan secara keseluruhan di Indonesia memang secara keseluruhan Indonesia literasi numerasinya itu rendah. Iya, tetap apalagi banyak guru PJK yang memang Kak Untung maunya itu seperti ini apa ya, untuk membacanya itu agak kurang, tetapi ingin langsung dijelaskan apa inti dari bacaan tersebut, apa inti dari modul tersebut. Nah, seperti itu biasanya Kak Untung ya. Nah, itu kita belajarnya dari mana itu Kak? Dari tengah apa dari mana? Caranya gimana biar bisa jadi fasil ideal Kak? Kayak KCFR itu Kak. Rangkumannya gimana Kak? Rangkuman modulnya gitu biar. Terima kasih Kak Untung. Modul 1 kita poinnya yang mana, itu yang harus kita pelajari. Modul 2 yang mana yang perlu kita pelajari, modul 3 yang mana, biar keren gitu Pak. Iya. Pak. Oke, kalau saya Kak Untung ya, secara urut Kak Untung ya, dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.6. Itu saya secara urut tidak loncat-loncat ya, secara urut materinya. Kemudian saya juga membaca
membaca PPT-nya. Nanti kan semua peserta ya, semua fasil diseminasi itu kan dikasihkan PPT ya, PowerPoint-nya itu dikasihkan. Jadi tidak perlu membuat ulang kembali PPT-nya. Jadi kakak nggak perlu repot, yang penting baca PPT-nya, kemudian disesuaikan dengan remote-nya. Remote itu kemarin apa kak? Kepanjangan dari apa kak? Kalau remote? Rencana modul. Rencana modul. Rencana moderasi. Remoderasi Nah, ya. rencana moderasi ya gitu. Baik, betul sekali ya, rencana moderasi disesuaikan moderasinya. Jadi tahap demi tahap di remote itu ya, kalau kakak sudah membaca itu ada urutannya. Ketika di pembukaan ya, kemudian mau masuk ke inti, apakah di situ ada ice breaking-nya. Nah itu ada kak, termasuk bagaimana link Jamboard-nya, link Padlet, ataukah ada Quizlet di situ, itu sudah ada. Tinggal kita copy ya, copy kemudian pastekan ke akun belajar ID kita. Nah, nanti kakak-kakak juga akan mendapatkan akun yang premium. Akun yang premium itu digunakan pada saat tatap maya seperti ini. Di akun fasil berapa ya, fasil 100, fasil 101 dan sebagainya. Nah, dan seterusnya itu akan mendapatkan akun itu nanti akan digunakan untuk tatap maya seperti ini, karena akun premium itu ada tidak terbatas untuk ininya ya, recordingnya. Kalau yang akun biasa pasti terbatas gitu. Jadi intinya kita selain membaca apa ada cara lain Kak untuk referensi Kak? Cara lain Kak, referensi yang supaya yang lebih lain gitu, Kak. pede ya. Oke. Iya. Jadi di malam harinya atau pas awal-awal itu silakan kakak lakukan latihan dulu dengan seperti yang Kak Rauh kemarin sudah jelaskan, bisa latihan dulu dengan istrinya, dengan kakaknya, adiknya untuk menjelaskan materi itu supaya ketika tampil di tatap maya ataupun tatap muka itu lebih pede, kemudian lebih lancar menjelaskannya, seperti itu Kak. Untuk nah begitu juga mungkin untuk kakak yang lain pasti bisa bagaimana mengatasi hal-hal ketika ada sesuatu masalah yang muncul. Nah kita bisa langsung mengatasinya dengan baik. Dan Kak Untung juga bisa sharing dengan kakak-kakak yang lain ketika mengalami. Untuk kekurangan IT kita boleh pakai joki Kak. Untuk kekurangan IT biar boleh kita pakai IT-nya jos gitu. Ya. Oh, maksudnya ada orang lain yang masuk ke dalam Jimit ini mendamping ya? Lah, iya mendamping. Nah, kalau mendampingi di sampingnya, mungkin untuk membuka itu boleh Kak, tetapi kalau masuk ke ruang virtual, ya virtual seperti ini, masuk ke ikut dalam rekaman Jimit-nya itu tidak boleh Kak. Nah, jadi sesuai, kalau saya kan menambahkan akun saya sendiri untuk mengecek saja ya, itu nggak masalah, akunnya sendiri ya, untuk menambahkan. Jadi akun saya kan ada 2, fasilitator 17, ini yang untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan, kemudian akun belajar ID yang Sefri Bayu Adi. Nah, itu hanya untuk mengecek saja Kak, untuk mengecek. Biasanya saya gunakan itu untuk kayak breakout room biasanya kalau yang bor 1, nah akun saya yang Sefri Bayu Adi ini saya masukkan ke bor 1, nah yang kelompok 1 saya masukkan di main room, saya tarik ke main room semua. Nah jadi nanti di akun yang bor 1 itu hanya akun saya Sefri Bayu Adi. Nah biasanya seperti itu, hanya untuk apa ya, strategi saja Kak, strategi saja itu. Mungkin seperti itu Kak Untung. Ada lagi Kak Untung? Nggak apa-apa, kita bisa saling sharing supaya supaya kendala-kendala nanti muncul ketika tatap maya
itu bisa terselesaikan. Kak Untung atau kakak-kakak yang lain juga nanti bisa sharing dengan saya ketika nanti terjadi masalah atau apa, itu bisa sharing bersama lewat Japri atau lewat telepon. Saya juga saya siap untuk berbagi pengalaman dengan kakak-kakak semuanya. Oke, semangat Kak Untung. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Untung. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, saya mau menunjuk saja langsung ya, untuk membacakan kelebihan dan kekurangan tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak semuanya. Selanjutnya siapa ini? Kak Andika Hardiansah. Kak Andika, monggo di sesi terakhir untuk menjelaskan kelebihannya dan kekurangannya. Langsung disimpulkan nanti Kak. Monggo Kak. Cek, Kak Andika. Gangguan mungkin ya Kak Andika ya. Oke, saya ganti aja Kak Imam Syafi'i. Monggo Kak Imam. Ya Kak. Ya, silakan, udah saya tayangkan. Kelebihannya dulu Kak, kemudian setelah itu kekurangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membacakan punya Kak Andika. Kelebihannya adalah dalam variasi pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga pembelajaran berjalan menarik. Kak Widiono, kelebihannya adalah memacu anak untuk bergerak aktif dan memahami bagaimana cara melakukan teknik dasar dengan benar. Yang ketiga, Kak Kurnia Widiantoro, melibatkan peserta didik untuk bertanggung jawab sesuai dengan perannya serta melaksanakan pembelajaran sesuai kemampuan. Kak Aji Nugroho menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa merasa dihargai, misalnya dengan memberikan pujian atas usaha bukan hanya hasil. Terus Kak Rauf menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Sudah Kak, 5. Kemudian silakan disimpulkan Kak, setelah itu kekurangannya. Kesimpulannya yaitu mengenai kelebihannya yaitu pembelajaran, yaitu semuanya sama, yaitu untuk bergerak aktif dalam memahami bagaimana cara melakukan teknik dasar yang benar. Terus juga semua peserta didik juga ikut terlibat merasa bertanggung jawab dalam aksi nyata pembelajaran. Ya itu aja Kak, sekian dari saya. Yang kekurangan Kak, satu lagi di slide berikutnya ini ya, kekurangan. Oke. Ya. Kekurangannya bentar ya. Kekurangannya Kak ya. Pertama dari Kak Lukman, yaitu kelemahan masih ada isu adil gender dalam aksi nyata tersebut. Terus saya sendiri, Pak Imam, kekurangannya saya adalah aksi nyata di dalam
pemanasan kurang variatif. Terus Kak Aji Nugroho, beberapa siswa terlibat antusias dan aktif berpartisipasi, sementara yang lain kurang bersemangat dan lebih banyak diam. Kak Rauf, kekurangan aksi nyata pada saat penerapan penilaian otentik, apalagi materi yang saya ajarkan kebugaran jasmani. Satu lagi, Kak Andika, adanya isu gender, jadi pengelompokan masih berdasarkan gender dan pemilihan teman terdekat. Kesimpulannya, mengenai aksi nyata, mengenai kekurangan ini masih ada mengenai isu gender, jadi mungkin karena penilaian otentik, jadi biasanya untuk cowok dimainkan sama cowok, cewek sama cewek, gitu Kak. Terus kemudian itu juga untuk kekurangannya seperti itu Kak. Sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Imam ya sudah membacakan apa kekurangan dan kelebihan dari aksi nyata yang sudah teman-teman semuanya tuliskan di link Jamboard. Intinya dengan refleksi ini kita jadi mengetahui bersama ya apa dari kekurangan selama pembelajaran PJK itu, kemudian apa kelebihan kita jadi tahu. Nah, dengan tahunya, dengan refleksi, dengan kita menjadi tahu apa kelebihan dan kekurangan, maka dengan kekurangan ini kita perbaiki kekurangan itu supaya ada kualitas dari diri kita semakin meningkat dan pembelajaran PJK ini bisa lebih bermakna ya, lebih menarik lagi, bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih inovatif lagi, sehingga pembelajaran PJK ini lebih bisa berpusat kepada peserta didik ya. Mungkin itu kakak-kakak semuanya, terima kasih. Sudah hampir jam 9 ternyata ya. Kakak-kakak semuanya sudah berbagi pengalaman bersama tentang refleksi aksi nyata ini. Sebelum saya tutup, ada pendapat ataupun tanggapan tambahan dari kakak yang lain? Tidak ada Kak? Tidak ada Kak, cukup. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakaknya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kakak-kakak semuanya sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Saya ucapkan juga selamat kepada kakak yang sudah diterima ya mengikuti PPG dalam jabatan melalui piloting guru tertentu, yaitu Kak Burhan, kemudian Kak Yuli, kemudian Kak Imam. Terima kasih Kak. Oke, bagi kakak yang belum, mudah-mudahan di periode berikutnya bisa terpanggil atau terundang dalam PPG. Mudah-mudahan kesejahteraannya semakin meningkat. Nah, kesejahteraan semakin meningkat bisa kita ikuti dengan peningkatan kompetensi dari diri kita semuanya. Nah, terima kasih kakak semuanya. Silakan untuk salah satu mimpin doa untuk penutup kakak. Ya, baik Kak. Saya akan tutup Kak. Baik Kak Untung, monggo. Luar biasa diskusi kita malam ini. Mohon maaf jika saya banyak salah, karena salah hakikatnya bukan datang dari saya, melainkan dari setan. Mohon maaf Kak, dan saya masih butuh ilmu dari Kak Fasil, Kak Sepri terutama adalah model Fasil idola saya ini Kak. Terima kasih. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lebih dulu Kak Wid. Monggo doa. Langsung. Kak Untung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ditutup Kak Untung. Foto dulu. Ditutup Kak Untung dengan doa.
Kak Untung. Ya, ya, kita tutup diskusi kita kali ini dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Terima kasih Kak Untung sudah menutup ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk foto bersama dulu Kak.